pendengar Ari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Nusana Pandanga. Kembali lagi hadir bersama saya Faradila Arifiyah di program Minang Kreatif edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Dan nanti Nusana Pandanga yang ingin bergabung bisa ya di telepon 8124114 atau juga di WhatsApp 081166092440. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan ya narasumber kita di studio. Ada Sandri Ali, merupakan runner up 1 Putra Kampus Nusantara 2024. Langsung saja kita sapa Nusana Pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Kak. Iya, gimana Ali kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin sempat diundang juga ya jadi putra kampus dari Universitas Alia Muhammadiyah Benar, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah sekarang jadi runner up 1 putra kampus, tapi sekarang lingkupnya udah Nusantara ya Ali. Benar, ya? Kak. Masya Allah. Gimana perasaannya Ali? Perasaannya mungkin senang, terus bahagia. Yang paling utama mungkin merupakan tanggung jawab terbaru yang harus Ali jalankan 1 tahun ke depannya, Kak. Oh, oke. Di tanggung jawab terbaru ya. Benar, Kak. Ali ya. Kemarin lingkupnya lingkup kampus, sekarang udah Nusantara. Benar. Gitu ya. Oke. Nah, itu gimana tuh audisinya Ali? Mungkin boleh diceritain gimana sih awal mula jadi ikut ajang kompetisi Putra Putri Kampus Nusantara ini? Kalau untuk mengikuti ajang Putra Putri Kampus Nusantara ini mungkin Ali cangkupannya pertama di kampusnya dulu, ikut Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan alhamdulillah mendapatkan runner up 1 juga. Terus dari kampus itu mendelegasikan 1 pasang untuk mengikuti Putra Putri Kampus Sumatera Barat. Nah, setelah mengikuti Putra Putri Kampus Sumatera Barat, alhamdulillah mendapatkan runner up 1 kembali, juara 2 kembali. Nah, dari ajang Putra Putri Kampus Sumatera Barat itu dia memiliki top 2 itu juara pertama ke Putra Putri Kampus Indonesia, juara 2 ke Putra Putri Kampus Nusantara. Dan alhamdulillah di Putra Putri Kampus Nusantara kemarin di bulan November, akhir November itu Ali mendapatkan juara 2 kembali. Jadi ibaratnya kayak back to back gitu ya. Jadi mendapatkan juara 2 dari lingkup kampus, provinsi dan nasional. Oke, Masya Allah. Berarti prosesnya panjang Banyak. ya, Ali ya. Itu pasangannya tetap sama? Terus untuk di Sumbar pasangannya beda lagi dan nasional beda lagi gitu, mah. Masya Allah. Oke, berarti ini Ali selalu juara 2 ya? Selalu juara 2, Kak, benar. Masya Allah. Itu ada tipsnya gak sih, Li? Kalau untuk tipsnya mungkin sebelum mengikuti mungkin prepare diri terlebih dahulu, terus selalu sharing-sharing kepada senior-senior yang udah pernah mengikuti lomba yang sama seperti Ali pengen lombain, terus juga minta restu kedua orang tua yang pastinya, terus selalu terbuka kepada teman-teman yang pengen sharing-sharing atau teman-teman yang pengen bertanya seputar perihal masalah dunia duta. Ali selalu terbuka sih, Kak, gitu mah. Jadi makin banyak pengalaman, makin banyak juga hal-hal baru yang Ali dapatin untuk mempersiapkan diri mengikuti perlombaan Putra Putri Kampus Nusantara. Oke, jadi mencari, berbagi, belajar dan membelajarkan ya. Bener, Kak. Bagi yang nanya juga Ali terbuka ya. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Oke, itu untuk ajang Putra Putri Kampus Nusantara ini kapan sih audisinya, Li? Kalau untuk pemilihannya itu kemarin di tanggal 26 sampai 28 November 2024. Itu lokasinya itu di Tangerang dan Jakarta, Kak. Oke. Ya, jadi sebelum mengikuti itu juga banyak sekali persiapan yang mungkin udah Ali persiapkan dari mengikuti yang di Sumbar sampai ke nasional, mulai dari prepare catwalk, terus juga materi, dan yang paling penting mungkin prepare public speaking, karena kan ini cangkupannya udah nasional kan, Kak. Jadi mungkin lawannya itu mungkin udah orang-orang yang hebat-hebat semua dari perwakilan provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Itu yang membekali Ali itu dari diri sendiri apa ada nih dari kampus nih yang mewadahi? Kalau untuk membekali secara materi mungkin alhamdulillah Ali mendapatkan 1 coaching dari ajang Putra Putri Kampus Sumber, itu mendapatkan 1 coach yang coach itu berada di Riau. Jadi coach itu selalu
mengingatkan kami bagaimana untuk mempersiapkan diri mengikuti putra-putri kampus Nusantara. Palingan kalau untuk coach itu mungkin dia mengajarkan materi-materi yang secara Zoom aja, karena kan dia di Riau kan Kak, kami di Sumbar. Mungkin kalau untuk hal-hal yang secara langsung mungkin otodidak aja gitu Kak. Lihat di YouTube atau lihat di TikTok gimana sih cara orang ngomong, atau bagaimana cara orang jalan, bagaimana cara orang ngomong tapi bisa menginfluencer semua orang gitu mah. Bisa membuat orang tuh percaya apa yang kita katakan, bisa membuat orang tahu bahwa yang kita katakan itu benar-benar hal yang benar-benar terjadi, yang tidak mungkin semua orang mungkin menganggap bahwa ketika mengikuti duta kita hanya melakukan program kerja setelah kita mengikuti duta saja. Tapi Ali memberikan kepada masyarakat bahwa pengen menghapus stigma yang setiap ajang yang kita ikuti itu mungkin memiliki tujuan dan program kerja yang berbeda-beda. Jadi sekarang Ali mengikuti ajang Putra Putri Kampus Nusantara yang mungkin ajang ini berfokus kepada pendidikan dan tridharma perguruan tinggi. Oke, berarti ada proker-prokernya Ada, ya Kak. Ali ya. Oke, nah itu waktu Ali ikut itu berarti banyak ya dari kampus-kampus yang ada di Nusantara ya Ali ya. Banyak Kak, ada yang dari kampus negeri, ada yang dari kampus swasta juga gitu. Dari semua, hampir dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Oke, berarti ini juga nambah relasi teman Benar, baru ya benar, Ali Kak. ya. Oke, itu berarti kemarin ada berapa orang perwakilannya tuh Ali? Ada 17 kampus dari 15 provinsi. Masih kan nggak Ali dari provinsi mana aja? Kalau ada dari Jambi, terus ada dari Riau, terus ada dari Lampung, ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan. Terus juga ada yang dari Banten. Mungkin kalau dari persaingan paling terkuat itu mungkin dari Jawa Barat sih Kak. Karena Jawa Barat itu dia mengirimkan mahasiswa dari IPB University. Ya, jadi mungkin kalau kita menganggap mahasiswa yang kuliahnya negeri yang ibaratnya udah top berapa di Indonesia gitu ya kan. Jadi mungkin itu salah satu lawan terberat selama mengikuti Putra Putri Kampus Nusantara, karena mungkin dari skill public speaking dia udah luar biasa banget gitu mah. Mungkin itu yang menurut Ali mungkin salah satu lawan terberat, karena dia juga merupakan guru bimbel bahasa Inggris juga. Ya. Oke. Pas melihat background dia tuh langsung kayak aduh ini kayak gimana nih ya. Sudah Pak. Ya benar, karena pas melihat background lawan kita itu mungkin ada rasa down, tapi kembali lagi ke kita karena kita mewakili Sumatera Barat, mewakili universitas kita. Jangan sampai karena melihat background orang yang luar biasa kita jadi down. Kalau menurut Ali mungkin kalau kita melihat background orang, dari situlah kita membuat diri kita ke depannya lebih baik lagi. Kita tunjukkan bahwa ini loh Sumatera Barat yang mungkin walaupun kita dari kampus swasta tapi kita bisa menyaingi kampus negeri yang ada di Indonesia. Oke. Kemarin yang lawan terberat menurut Ali ini Winar. Iya, winnernya itu emang dari IPB itu Kak. Oh, winernya dari Iya, IPB. winnernya dari IPB University. Oke, berarti untuk juara-juaranya itu ada winner, ada runner up. Terus ada inspiratif, itu juara 3-nya namanya inspiratif Kak. Kategori inspiratif. Terus juara 4 itu ada kategorinya edukatif. Terus juara 5 tourism. Terus ada base-nya kayak base sosial media. Terus ada favorit. Terus ada base national costume, advokasi dan inteligensia. Oke, banyak ya, beragam Banyak. ya Ali ya. Oke. Itu kan banyak ya Ali ya, dari beberapa provinsi. Itu Ali sempat nanya-nanya nggak sih tentang kebudayaan yang ada di sana? Kan ini kita Pro4 juga ini ya, spesialis suara budaya Sumatera Benar, Barat. benar. Itu sempat nanya-nanya nggak sih Li? Banyak sharing sih tentang Kak. budaya? Yang paling Ali ternotif itu dari Kalimantan. Mungkin baru pertama ngelihat pas di sesi bakat itu dia nampilin tari dari Kalimantan. Nah itu menggunakan kostum Kalimantan yang kepalanya ada burung-burung apa tuh ya? Burung enggang kalau nggak salah. Burung enggang yang ada warna putih hitam, ekornya besar-besar tuh kan. Nah jadi dia tuh menampilkan tari dari Kalimantan Barat, dan Ali bertanya ini kostumnya apa sejarahnya, terus kenapa kok bajunya agak vulgar gitu kan, terbuka. Iya, iya. Kan beda kalau kita di Sumatera ternyata baju tradisional kostum itu kan tertutup gitu ya kan. Mungkin di Kalimantan itu dia menganut sistem animisme yang zaman dahulu udah ada. Mungkin kalau di Sumber kayak mentawai. Bajunya kayak mentawai gitu Kak, lebih terbuka gitu kan. Karena mungkin di Sumbar tuh ada mentawai, di Kalimantan tuh ada suku Dayak namanya. Sama-sama suku yang mungkin primitif lama yang mereka tidak open terhadap dunia modernisasi gitu mah. Jadi kalau ada orang pengen belajar tentang adat mereka, mereka terbuka, tapi kita tidak boleh ibaratnya kayak mencampurkan adat mereka sama adat kita gitu. Nah,
Oke. Itu berarti dari Kalimantan ya? Benar Kak. Yang bikin Ali notice ya. Benar. Oke, itu maknanya apa tuh katanya Ali? Katanya kalau makna dari baju itu, burung itu melambangkan bahwa burung enggang itu merupakan salah satu burung yang zaman dahulu itu merupakan dewa mereka, karena burung itu merupakan salah satu burung primitif dan tidak ada di provinsi lain kecuali Kalimantan. Terus juga burung itu kemarin pernah membawa sejarah bahwa burung itu pernah membawa air yang pada itu mereka lagi musim kemarau. Jadi burung enggang itu kan paruhnya agak besar kan Kak, kayak bebek gitu. Jadi burung itu membawa air kepada masyarakat dan burung itu membantu masyarakat untuk menyiram tanaman mereka yang ada di ladang. Jadi mereka menganggap bahwa burung itu kemarin dewa. Oh, Iya. oke. Nah, ini kalau dari Ali nih, khususnya mewakili Sumatera Barat, itu nampilin apa nih Ali? Kalau kalau kemarin itu Ali cuma nampilin itu sih Kak, sesi ada namanya sesi catwalk gitu. Jadi kemarin Ali dapat sponsor baju dari salah satu desainer ternama di Sumbar dan desainer tersebut meminta untuk diperagakan bajunya untuk lomba nasional. Kalau untuk pasangan Ali kemarin dia membawakan puisi tentang tema Minangkabau. Jadi kemarin Ali dari Sumbar itu kebetulan sepasang sama pasangan Ali, yang pasangan Ali itu juara 4. Jadi dia menampilkan puisi gitu kemarin Kak. Oh, oke. Kalau Ali tuh bajunya gimana nih Ali? Khas yang mana nih? Baju itu dia kayak khas Sumbar gitu loh Kak. Ada motif batik, batik pula, songket, pandai singke. Jadi songket itu merupakan pandai singke itu kan merupakan songket khas dari Sumbar kan Kak. Jadi disuruh diperagakan di sana, mengenalkan bahwa Sumbar memiliki salah satu kain khas yang mungkin tidak semua provinsi ada gitu mah. Oh, oke. Jadi pas penampilan Ali membawakan baju dari Sumatera Barat ya. Benar, Kak. Khususnya tepatnya di Pandai Sike. Iya. Oke. Dan pasangan Ali membawakan cerita tentang puisi Minangkabau. Benar. Oke. Itu pasangannya sama nih yang dari kampus Muhammadiyah. Enggak, pasangannya dari Unan. Oh, dari Unan. Iya, dari Berarti Unan. diacak lagi. Bukan diajak sih Kak. Pas kan ini ibaratnya kalau Ali mengikuti ajang ini estafetnya dari duta kampus dulu, provinsi, baru nasional. Oh, berarti pasangan waktu Ali di kampus itu belum tentu melanjutkan ke tahap Benar, selanjutnya. benar ya. Oh, oke. Pasangan Ali yang di kampus itu dia cuma dapat juara 6 kemarin pas ajang di provinsi. Nah, Ali mendapatkan lagi pasangan baru nih di provinsi dan pasangan Ali itu dari Unan gitu mah. Oh, Iya, oke. pas dari provinsi baru ikut ajang nasional, pasangan Ali itu dari Banten, bedanya lagi gitu kan. Oh, beda lagi. Beda lagi, iya. Ini kayak ada tantangan tersendiri lagi nggak sih, Li? Karena kan beradaptasi lagi nih sama pasangan lagi ya. Maksudnya pasangan putra putrinya nih. Benar, kalau untuk beradaptasi banyak sih Kak. Mungkin orang mungkin kepalanya sama hitam, pikirnya beda-beda ya kan. Mungkin si ini mungkin kendalanya ini orangnya terbuka, ini orangnya tertutup. Mungkin kalau kendala, mungkin cewek itu lebih agak ribet sih Kak. Karena kan cewek itu kalau kita menghandle yang putri-putri itu mungkin make upnya lama, terus kita harus nungguin mereka. Terus kadang pas mau tidur pun mereka chat jangan lupa gini, jangan lupa gitu besok. Jadi ibaratnya kayak kalau cewek itu memang lebih ribet gitu Kak. Iya benar. Karena kan cewek itu prepare-nya agak lama kan Kak. Iya. Jadi kalau kita mengingatkan mereka tuh emang dari awal, mungkin kegiatannya mulai jam 8, kita mengingatkannya jam 6 harus make up. Jadi biar nggak telat gitu mah. Biar nggak terburu-buru gitu Benar. ya. Oke, nah ini kemarin kan Ali udah terpilih ya jadi runner up 1 Putra Kampus Nusantara. Itu udah nyusun proker-proker berarti ya Ali ya? Alhamdulillah udah sih Kak. Boleh dikasih gambaran nggak nih Ali? Apa sih proker-proker nih yang dilakukan oleh Ali nih selaku runner up 1 Putra Kampus Nusantara? Kalau proker mungkin Ali masih bawa yang di provinsi kemarin Kak. Ali itu ada bawa advokasi pas ikut di provinsi itu namanya Gadis Desa. Itu gerakan diskusi bersama sahabat. Jadi Ali mengangkat program kerja ini karena Ali melihat beberapa mahasiswa itu kebanyakan mereka tidak terbuka akan masalah yang mereka hadapi. Kebanyakan kan kalau mereka punya teman atau sahabat, kalau mereka ngerasa masalah ini masalah pribadi, mereka nggak mau cerita kan Kak. Jadi Ali membuat satu program advokasi yang mana advokasi ini terkhususnya untuk face to face.
Jadi kita bertanya kepada satu orang ke satu orang. Kalau kita membuat organisasi atau wadah yang besar, mereka mungkin agak malu kan menceritakan, aku punya masalah ini, masalah itu. Karena kan rame teman-teman yang mendengarkan. Tapi kalau program kerja yang Ali lakukan ini emang face to face kepada teman menanyakan apa sih masalahnya gitu mah. Terus cerita, terus setelah dia cerita baru kita ajak bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Terus setelah kita ajak mereka untuk ibaratnya kayak mengatakan apa yang mereka rasain atau apa permasalahan mereka, baru kita mengajak mereka ke hal-hal yang baru lagi gitu mah. Kita mengajak mereka ke hal-hal yang positif, kembali ke dunia mereka masing-masing. Kan sebelum mereka ada masalah tuh mereka ibaratnya ada itu loh Kak, kayak mengikuti kegiatan-kegiatan gitu kan. Jadi setelah mereka menghadapi satu masalah kecil, mereka ibaratnya lebih murung gitu loh Kak. Murung, terus lebih tersembunyi, tidak mau cerita tentang masalahnya. Jadi setelah kita tahu masalah mereka itu kembali ke organisasinya lagi gitu loh. Ya, baru mereka tuh kembali have fun. Dan bahkan ada satu mahasiswa menganggap bahwa setelah menghadapi masalah itu mereka pengen putus kuliah gitu loh Kak. Ada mahasiswa yang juga kayak saking stres skripsi dia pengen putus kuliah, terus nggak mau lagi lanjut skripsi. Terus Ali bilang mungkin kalau kita bilang skripsi itu susah, mungkin susah kalau kita nggak ngerjain gitu mah. Tapi kalau kita ngerjain skripsi itu susah atau senangnya pasti cepat atau lambatnya bakal selesai juga gitu mah. Intinya skripsi itu yang emang harus dikerjain kan Kak. Kalau kita cuman ya bilang susah-susah nggak dikerjain nggak bakal selesai gitu mah. Jadi program kerja itu yang Ali bawa, Gadis Desa Gerakan Diskusi Bersama Sahabat, itu yang mungkin yang membawa Ali juga di provinsi mendapatkan juara 2 Kak. Oke, berarti ini kayak konsul pribadi. Benar, gitu ya. ya. Oke, ini berarti untuk ceritanya rahasianya terjaga ya. Amanah ya. Benar Kak. Benar ya. Benar. Oke, itu programnya ini maksudnya memang tatap muka kan, tadi face to face, kan bisa juga nih via online, via Zoom. Lebih ke face to face sih Kak, langsung ke orangnya bertanya. Karena kalau mungkin via Zoom agak susah kan Kak, kita nggak tahu bagaimana mereka menyembunyikan masalahnya gitu. Oke, ini khusus gadis apa bisa juga nih? Gadis Desa tuh artinya gerakan. Oh, gerakan. Gerakan diskusi bersama sahabat. Jadi Gadis Desa gitu ya. Oke. Ya. Ini singkatan bukan bener. khusus perempuan ya. Bukan. Laki-laki boleh. Boleh Kak. Oke, ini udah banyak belum nih yang konsul ke Ali? Kemarin alhamdulillah banyak sih Kak. Karena kan rata-rata kalau mahasiswa anak kos itu pasti ada terus permasalahannya, apalagi permasalahan tentang keuangan. Itu banyak sekali, kayak mungkin ada yang orang tuanya tiba-tiba putus di jalan, nggak mau ngirim transferan uang anaknya. Terus juga ada yang tiba-tiba beasiswanya dicabut, gimana caranya supaya beasiswanya kembali tetap ada gitu mah. Kalau mahasiswa mungkin banyak sih Kak, ibaratnya kayak keluh kesahnya, apalagi kalau kita anak rantau ya kan Kak, yang baru pertama kali ngerantau ke tempat orang. Oke, berarti itu rata-rata itu masalah perkuliahan. Benar. Ya. Oke, ini kalau misalkan untuk konsulnya itu caranya gimana sih, Li? Kalau untuk konsulnya mungkin pertama, kalau mungkin teman-teman yang satu kampus mungkin langsung datang aja sih Kak, mungkin atau chat di WA. Tapi kalau teman-teman yang beda kampus mungkin ke DM Instagram dulu rata-rata Kak. Ke DM Instagram, terus nanya sibuk apa enggak, baru ketemu gitu kan Kak. Oke. Iya. Ini ada IG-nya juga nggak sih Gadis Desa ini? Gak ada sih. Nggak ada ya? Gak ada. Berarti emang ke IG Langsung ke Ali aja gitu ya, benar. Oke, ini siapapun ya Ali ya? Benar, siapapun Kak. Siapapun boleh. Boleh. Ya? Gratis. Gratis. Oke, ini kalau untuk pendengar kita yang mau konsul bisa ya langsung ke Instagram @sandriali ya. Benar ya? Kak. Oke, langsung aja DM mau konsul nih. Bisa ya Ali Bisa, ya? siap Kak. Siap. Oke. Nah, ini sejauh ini kan Ali kurang lebih itu udah berapa ya? 2 bulan yang lalu ya Ali ya? Bulan November ya? Iya, 2 November Kak. Apa sih Li suka duka selama mengikuti ajang Putra Putri Kampus Nusantara ini? Kalau untuk sukanya mungkin banyak, dukanya juga banyak sih Kak. Kalau sukanya mungkin pertama itu kita ketemu sama teman-teman yang baru. Itu mendapatkan relasi yang baru, belajar tentang seperti Kakak bilang tadi, belajar tentang budaya mereka, terus belajar tentang bahasanya. Terus juga kita mendapatkan pengalaman yang mungkin yang nggak pernah kita lakuin mungkin. Terus juga sukanya itu mungkin ketemu sama kalau di acara itu namanya ada pembina kan Kak. Jadi ketemu sama pembina yang dari luar provinsi. Terus juga mendapatkan hal-hal yang baru,
sebelumnya itu Ali nggak tahu tuh kalau ternyata Putra Putri Kampus itu dia ada tugas namanya jurnal. Nah, jadi pas ikut Putra Putri Kampus Nusantara itu belajar buat jurnal gitu kan Kak. Jurnal tapi tentang program kerja kita gitu mah. Jadi di situ belajar juga lagi tentang jurnal, kembali lagi ke fase-fase skripsian gitu ya kan. Ya benar. Terus juga membuat video profile. Mungkin dari video profile itu kita belajar bagaimana Minangkabau sebenarnya dilirik sama masyarakat Indonesia. Kita bagaimana sih supaya Sumatera Barat ini menjadi ikon dari putra-putri Kampus Nusantara gitu kan. Okay. Kalau dukanya mungkin ada capeknya mungkin pasti kan Kak. Terus juga kadang waktu tidurnya nggak banyak, terus makannya juga terbatas, terus juga lebih disiplin waktu, terus mungkin dukanya itu mungkin lebih tepatnya mengajarkan kita kembali ke hal yang baik sih Kak. Kayak tadi mungkin makannya lebih teratur, terus juga jam kegiatannya juga lebih efisien, terus juga setiap kegiatannya itu emang ada itunya Kak, kayak ibaratnya kayak jam segini kita kegiatannya ini, jam segini kegiatannya ini, jadi emang disiplin waktu sih Kak sebenarnya. Oke, berarti memang terarah ya, Benar, Kak. terstruktur ya, Iya. ya jam-jamnya ya. Ya benar. Oke, nah ini kemarin Ali ikut audisi itu apa sih modal awal yang Ali siapkan? Apalagi nih buat pendengar kita nih, mana tahu ada yang mau ikut ajang ini ya. Iya. Tapi ini ibaratnya tuh pemula, jadi belum pernah ikut audisi apapun. Nah kalau dari Ali sendiri apa sih yang harus kita siapkan nih modal awalnya? Kalau modal awal orang nggak ikut ini aja sih Kak, mungkin ikut segala organisasi modal awalnya mungkin pertama modal nekat ya kan Kak. Setelah modal nekat mungkin kembali kita keluar dari zona nyaman kita. Mungkin banyak orang yang mungkin pertama kali nggak pernah ikut ajang-ajang kayak seperti duta-duta, terus tiba-tiba ikut. Itu kan banyak hal perbedaan. Contoh selama dia kuliah mungkin ikutnya mungkin kegiatannya kayak UKM kesenian atau UKM olahraga. Itu kan bidangnya lebih ke bagaimana cara kita melihat diri kita. Tapi kalau mungkin di duta ini ada yang namanya mungkin bagaimana cara kita menjaga penampilan kita, terus bagaimana cara kita mengatur cara berbicara kita, terus bagaimana cara kita berperilaku baik terhadap seseorang. Mungkin kalau kita mengikuti organisasi kampus mungkin kita nggak terlalu menjaga penampilan, mungkin ya organisasi kampus palingan bajunya PDH doang. Tapi kalau mengikuti duta itu beda ajang, beda kegiatan, beda lagi dress code-nya gitu Kak. Mungkin kegiatan hari ini kita kegiatannya CFD, ya bajunya mungkin sporty. Terus kita menghadiri undangan ke dinas pariwisata, mungkin bajunya lebih formal gitu kan Kak. Kalau organisasi di kampus palingan bajunya ya mungkin PDH aja gitu mah. Terus juga kalau di duta ini kita menganut sistem yang Ali bilang tadi itu kayak 3B gitu Kak. Kayak ada brandnya, ada beauty-nya, terus ada behavior-nya. Jadi penampilan, attitude dan perilaku, penampilan, pengetahuan dan juga pengetahuan itu saling berkaitan loh Kak gitu mah. Jadi 3 hal ini memang hal yang pertama yang harus kita tanamkan di diri kita ketika kita mengikuti ajang-ajang seperti duta atau beauty pageant gitu Kak. Oke. Berarti nekat ya awalnya. Iya, Kak. Habis itu baru nanti 3B ya namanya. Iya. Beauty, Brand and behavior. oh oke. Berarti itu ya Ali ya. Iya. Berarti itu modal Ali banget nih pertama-tama ikut. Kalau untuk pertama ikut tuh mungkin modal nekat sih Kak, karena melihat teman-teman tuh kayak wow bagus sekali gitu kan. Mereka pakai selempang, terus mereka mendampingi Bapak Gubernur, terus Bapak Dinas Pariwisata, terus kadang mereka juga menjemput Bapak Presiden ke bandara gitu kan. Jadi kayak termotivasi pengen ikut ajang seperti itu. Pas di awal ikut baru tahu oh ternyata di duta tuh ada namanya 3B. Mungkin 3B ini hal yang emang harus ada di dalam diri kita. Percuma kita cantik, kita ganteng, tapi kita nggak punya pengetahuan. Percuma kita punya pengetahuan, tapi kita nggak punya attitude gitu loh Kak. Jadi 3 hal ini mungkin hal saling berkaitan yang harus ada di dalam diri setiap duta. Karena 3 hal ini yang mengajarkan kita ke depannya, walaupun kita nggak lagi menjabat, inilah hal pedoman yang harus kita terapkan ketika kita berada di luar gitu Kak. Mungkin nggak hanya di dalam duta saja, mungkin di dalam dunia pekerjaan mungkin orang juga butuh penampilan yang menarik, butuh pengetahuan yang luar biasa, butuh attitude yang baik sehingga orang bisa menghargai serta menghormati sesamanya. Oke,
Jadi 3B ya. Ini bisa Iya, juga Kak. nih untuk pendengar kita coba menerapkan ya, Ali. Iya, Kak. Nah, ini kemarin ada pengalaman yang paling berkesan gak sih Ali selama mengikuti ajang kompetisi putra-putri kampus Nusantara ini? Kalau untuk berkesannya mungkin sama aja sih, Kak. Mungkin bedanya mungkin pas ikut di nasional itu beda lagi lingkupnya ya kan. Udah lingkup nasional terus ketemu sama orang yang beda bahasa gitu kan. Beda bahasa, beda budaya. Mungkin kalau ikut di Sumbar ya bahasanya sama, mungkin bahasa Minang ya kan. Tapi kalau pas ikut di nasional itu, apalagi kemarin tuan rumahnya Jakarta ya kan, mungkin bahasanya lebih formal lagi gitu ya kan. Kayak bahasa-bahasa anak Jaksel gitu lah ya kan. Terus juga kita beradaptasi sama makanannya, sama udaranya, terus sama teman-temannya. Mungkin kalau untuk apa ya, kayak ibaratnya berkesannya ada sih, Kak. Mungkin berkesannya ya mendapatkan teman-teman yang baru lagi gitu loh. Kalau untuk lebih ke tepatnya mungkin karena Ali udah pernah ikut ajang nasional sebelumnya, mungkin hampir sama saja sih, Kak. Iya, mungkin hampir sama seperti ajang-ajang yang pernah Ali ikuti di nasional. Mungkin yang bedanya paling ini lebih mengarah ke pendidikan aja sih, Kak. Ke pendidikan. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk perannya nih, peran dari putra-putri kampus Nusantara ini apa nih, Ali? Perannya itu mungkin kita lebih mengeksplor bagaimana sih teman-teman siswa itu lebih melek akan dunia perkuliahan. Kan kebanyakan sekarang siswa itu menganggap bahwa kuliah itu nggak penting banget gitu loh, Kak, karena kan mereka banyak melihat orang-orang yang sukses tapi tanpa berkuliah gitu loh. Banyak tuh kayak mungkin mereka selebgram, mereka nggak kuliah tapi kok bisa jadi selebgram gitu loh. Mereka nggak kuliah kok bisa jadi tiktoker gitu mah. Nah itu hal yang mungkin yang PR terbesar Ali dan teman-teman Ali, bagaimana kita mengubah stigma siswa yang menganggap bahwa perkuliahan itu nggak penting. Padahal sukses atau nggak kita ke depannya itu emang nggak tergantung perkuliahan, tapi tergantung diri kita. Tapi setidaknya kalau kita berkuliah, kita punya satu jaminan besar loh. Kita punya ijazah sarjana yang mungkin bakal kita bawa ke depannya. Kita nggak tahu nih kan, 5 tahun ke depan setiap dunia pekerjaan itu mereka nggak menggunakan otot lagi, tapi menggunakan otak. Nah, kalau orang yang nggak berkuliah, kan rata-rata pengetahuannya kurang kan, Kak. Jadi itulah yang mungkin selalu Ali bilang kepada teman-teman siswa. Mungkin 5 tahun ke depan kita nggak tahu nih bagaimana dunia pekerjaan, dan dunia pekerjaan itu mungkin nggak menggunakan otot lagi. Mereka menggunakan otak, yang dimana orang yang berotak itu mungkin orang yang berkuliah ya kan, ibaratnya mereka yang memiliki pengetahuan tinggi dibandingkan orang yang mungkin cuma lulus SMA atau SMP mungkin gitu, Kak. Oke. Jadi ini mengajak untuk siswa-siswa supaya lebih termotivasi untuk kuliah. Benar. Gitu ya, Li. Oke. Itu kalau misalkan untuk perannya gimana tuh, Li? Maksudnya proker-proker yang dilakukan untuk mencapai visi dari putra-putri kampus Nusantara ini? Mungkin kalau untuk mencapai visi misinya itu satu orang tuh ada program kerjanya, Kak. Ada advokasi yang mereka bawa gitu kan. Jadi setiap mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, itulah yang mereka bawa untuk bagaimana supaya siswa itu melek akan dunia perkuliahan. Bahkan orang yang berkuliah saja mereka menganggap bahwa kuliah ya udah kuliah aja gitu mah. Kadang ada juga yang kuliah tapi salah jurusan, terus yang kuliah nggak tahu pengen ngapain gitu ya kan. Nah itu yang seharusnya yang kita ubah mindset teman-teman yang mungkin yang udah kuliah, mereka nggak tahu nih pengen setelah kuliah pengen ngapain gitu ya kan. Kadang mereka menganggap bahwa pas mereka kuliahnya di kampus negeri, mereka tuh beranggapan nggak apa-apa sih kalau nilai aku jelek, karena kan aku kuliahnya di kampus negeri yang otomatis nanti perusahaannya bakal nerima, kan aku kuliahnya di IPB contoh gitu kan, Kak. Nah sementara anak-anak yang swasta ini mereka tuh lebih apa sih, banyak lebih melek gitu mah akan prestasi mereka, karena mereka tuh mengiranya bahwa aku kuliahnya di swasta jadi aku yang lebih afrob dibandingkan anak negeri. Tapi sebenarnya salah sih, Kak. Swasta atau negeri itu nggak tergantung kampusnya, tapi tergantung kitanya gitu loh. Oke, tergantung pribadinya. Benar. Ya. Oke. Jadi itu dari putra-putri kampus Nusantara ini memang sudah ada proker-prokernya masing-masing ya. Benar, ya? Oke, itu kalau untuk prokernya ini kapan nih dijalankan nih? Karena kita beda-beda provinsi kan, Kak, mungkin ada yang 1 bulan itu 2 orang yang jalan. Mungkin kayak bulan ini di Sumbar, bulan besok itu di Sulawesi sama di Kalimantan gitu mah, Kak. Karena kita mungkin kalau untuk Nusantara ini persebaran advokasinya lebih panjang, Kak, atau lebih luas karena kan dia cakupannya nasional, terus kita dari bermacam-macam provinsi. Tapi kalau kita kemarin yang di Sumbar,
kita sama-sama di Sumbar, terus cakupannya cuma satu provinsi aja kan lebih kecil tuh kan Kak. Dan sekarang mungkin cakupannya tuh lebih besar. Jadi teman-teman yang pengen advokasinya itu jalan, ya udah mungkin bulan ini yang dari provinsi mana dulu yang jalan, bulan besok yang mana dulu jalan. Kita juga mungkin kalau teman-teman yang advokasinya nggak jalan, mungkin kita cari alternatif lain, mungkin ngebuat webinar secara online gitu loh Kak. Jadi kita nanti tahu bahwa program kerja mereka itu terkendalanya di bagian mananya gitu Kak. Oke, nah ini Ali karena kurang lebih udah hampir 45 menit ya ngobrol-ngobrolnya, nggak berasa. Boleh nih Ali ke closing statementnya ya. Apa sih harapan Ali nih untuk semua masyarakat ya, dimana Ali sekarang berperan sebagai runner up 1 Putra Kampus Nusantara. Apa nih harapan Ali untuk masyarakat khususnya siswa ke depannya apa? Dan juga apa nih pesan kesan Ali untuk generasi muda Minang supaya lebih kreatif lagi dan supaya lebih berkarya lagi. Silakan Ali. Kalau untuk pesannya untuk semua siswa yang ada di Sumatera Barat terkhususnya, mungkin Ali pengen berpesan kepada teman-teman yang sekarang kelas 3 terkhususnya, mungkin sekarang merupakan keputusan teman-teman untuk memilih kuliah atau enggaknya itu di tangan teman-teman. Terus juga Ali berharap teman-teman yang sekarang lagi kelas 3 teman-teman harus melek akan dunia perkuliahan, karena kita tidak tahu loh kesuksesan itu bagaimana ke depannya. Karena kesuksesan itu bukan tergantung kita kuliah atau enggaknya, tapi tergantung keputusan kita hari ini yang akan menentukan karir kita di masa depan. Terus juga Ali berpesan kepada teman-teman yang udah kuliah, teman-teman jangan lupa terus mengimplementasikan dan menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dimana dalam Tridharma Perguruan Tinggi ada itu penelitian, pengembangan, terus juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, hal itu yang harus teman-teman lakuin sebagai seorang mahasiswa. Kita sebagai seorang mahasiswa tidak hanya sekedar kuliah saja, tapi bagaimana kita seorang mahasiswa bisa berdampak serta memberikan impact terhadap orang-orang di sekitar kita. Terus juga buat teman-teman anak muda yang ada di Sumbar, demi masa depan yang cerah kita dilarang untuk menyerah. Terus juga pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Oke, terima kasih ya Ali atas waktunya pada hari ini. Semoga Ali sukses selalu ya, Ali karirnya tambah baik, tambah berkembang, tambah maju ya Ali ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ali atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nusana Padanga tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita ada Santri Ali ya. Santri Ali merupakan runner up 1 Putra Kampus Nusantara. Dan untuk Nusana Padanga yang ingin menyaksikan ulang bisa ya di YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan terima kasih yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya